Yo brother, balik lagi bareng gue Nanda Sugiono di channelnya Bridge of Blue. Semoga kalian semua sehat tanpa kekurangan apapun. Di video gue kali ini gue bakal membahas soal matchday ke-34 Chelsea melawan Liverpool di Bridge. Pertandingan ini penting banget buat kita di musim ini untuk mengamankan UCL spot di musim depan. Approach apa yang bakal dilakukan Maresca dan kira-kira formasi seperti apa yang akan menjadi antitesis serangan cepat Liverpool bakal gue bahas di video kali ini. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus channel ini. Buat kalian yang baru join, jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen prediksi kalian atau kira-kira pertandingan kayak apa sih yang bakal terjadi di matchday ke-34 ini. Kita mulai aja, come on Blues. Setelah menang melawan Everton di matchday ke-33, permainan yang sangat solid, dan gue melihat DNA Chelsea ini pelan-pelan mulai muncul lagi di akhir musim ini. Apakah Maresca sudah menyesuaikan timnya atau memang para pemain sudah mulai gerah dengan kondisi yang terjadi selama ini? Apapun itu, tapi permainan yang terjadi ini sangat baik menurut gue ya, dan tentunya itu gue berharap akan berlanjut di matchday ke-34 ini. Karena melawan Liverpool ini kita sejak tahun 2021 sudah tidak pernah menang. Liverpool selalu mendominasi 10 pertandingan terakhir. Dan musim ini akan menjadi seperti musim 2022-2023 di mana kemenangan melawan Liverpool ini akan mengamankan tiket ke Champions League seperti di awal era Abramovich. Dan dengan kekalahan Nottingham Forest berarti saat ini Chelsea berada di posisi 5, memiliki poin yang sama dengan Nottingham Forest, cuma berbeda goal different. Saat ini di posisi 4 ada Newcastle dengan 62 poin, dan minggu ini dia akan melawan Brighton away. Jadi kita doakan semoga Newcastle imbang atau kalah sehingga Chelsea bisa mantap di posisi keempat ya buat di minggu ini. Kira-kira apa yang akan terjadi? Tentunya Liverpool ini sudah dipastikan juara di musim ini, dan pemain Chelsea akan melakukan guard of honor sebagai apresiasi untuk juara di musim 24-25 ini, karena Liverpool belum bisa mengangkat piala sampai akhir musim. Guard of Honor ini semoga menjadi punya impact yang positif untuk Chelsea di musim depan. Para pemain mudanya bisa melihat bagaimana mental juara dan rasanya menjadi seorang champion di Premier League ya, dan mereka punya keinginan besar untuk berada di posisi itu di musim depan. Walaupun Liverpool sudah dipastikan juara, dan gue yakin para pemainnya tidak akan melepaskan atau mengendurkan permainan yang selama ini sudah diterapkan terutama oleh Arne Slot. Dan kita tahu Muhammad Salah di musim ini sedang mengejar rekor pribadinya untuk mengalahkan rekor-rekor dia sebelumnya dengan 28 gol. Muhammad Salah hanya butuh mencetak 1 gol lagi untuk memecahkan rekor pribadinya ya. Kira-kira pertandingan kayak apa yang bakal terjadi? Tentunya gue berharap di pertandingan kali ini justru dibutuhkan adalah possession skillnya Maresca untuk meredam permainan cepatnya Liverpool ya. Jadi semoga dengan adanya clean possession dari Maresca ini membuat permainan Liverpool tidak berkembang, karena kita tahu sepanjang musim ini Chelsea menjadi salah satu tim yang memiliki possession ball yang jauh lebih besar daripada lawan-lawannya di setiap pertandingan. Walaupun di 3 pertandingan terakhir permainan Chelsea menjadi lebih agresif dan possession itu mulai berkurang, tapi tidak membuat Chelsea kalah dalam possession ball di setiap pertandingan ya. Dan di pertandingan kali ini gue berharap Chelsea punya 70% plus possession, jadi tidak memberikan kesempatan untuk Liverpool
mengembangkan permainannya, karena kita tahu once Liverpool ini berada di final third-nya, tim lawan sangat berbahaya dengan duetnya Diego Jota, ada Luis Diaz dan Mohamed Salah. Ini benar-benar perpaduan yang sangat cepat dan sangat mematikan menurut gue ya. Oke, kita bakal bahas kira-kira starting line up dan setup game seperti apa yang akan dilakukan Maresca di pertandingan kali ini. Maresca sudah kembali ke sideline dan seharusnya Maresca mampu mengontrol para pemain supaya bermain lebih fokus dan disiplin, karena kehilangan bola melawan Liverpool ini bukan sesuatu yang bijaksana ya, karena begitu kehilangan bola udah pasti Liverpool ini akan memainkan permainan cepatnya, counter attack, dan sangat membahayakan gawang Robert Sanchez. Oke, gue akan mulai di posisi goalkeeper. Gue yakin Robert Sanchez bakal tetap dimainkan. Di backline 4 itu ada Cucurella, Colwill, Chalobah, dan Caicedo. Di posisi kanan ini gue sangat berharap peran Caicedo ini bisa membantu lini tengah Chelsea ya, sehingga bola tidak mengalir ke final third Chelsea, karena balik lagi pemain Liverpool ini begitu cepat, begitu bola bisa mengalir deras ke final third Chelsea ini menjadi tanda bahaya ya. Jadi gue berharap Caicedo ini bisa memenangkan setiap duel di lini tengah dan melakukan recovery begitu cepat sehingga bola bisa kembali dikuasai oleh Chelsea. Enzo dan Lavia akan berperan untuk menyeimbangkan posisi tengah. Kehadirannya Romeo Lavia ini menurut gue sangat punya impact ya di dalam tim. Walaupun dia baru sembuh dari cedera, tapi permainannya langsung settle. Dia langsung menemukan fit in play-nya dan kita bisa lihat impact-nya ke tim itu sangat luar biasa ya. Enzo Fernandez ini gue merasa di kesempatan kali ini Enzo Fernandez tidak perlu jauh maju ke depan karena dia cukup fokus di tengah, dan balik lagi gue sangat berharap kita memenangkan possession di pertandingan kali ini, karena gue bukan pesimis ya, tapi untuk membobol gawang Liverpool ini rasanya sangat berat ya dengan duet dari lini belakangnya dan goalkeepernya yang sangat-sangat matang di musim ini, dan tumpulnya lini depan kita. Gue nggak berharap kita bisa mencetak gol. Gue hanya berharap kita bisa menahan imbang dan meredam gempuran-gempuran Liverpool di pertandingan kali ini. Palmer akan bermain di posisi nomor 10. Madueke gue rasa bakal ditaruh lagi di sebelah kiri, karena permainan cutting inside-nya Madueke ini pas melawan Everton menurut gue bagus banget, dan semoga di pertandingan kali ini walaupun gue gak berharap gol, tapi Madueke bisa memiliki impact atau bahkan membuat GA ya di pertandingan kali ini. Pedro Neto akan ditaruh di sebelah kanan karena kita butuh juga pemain-pemain yang workload-nya sangat tinggi gitu ya. Seperti Pedro Neto ini, dia bisa membantu pertahanan, dia bisa memenangkan duel dengan para pemain Liverpool. Di posisi nomor 9 tentu Jackson bakal kembali dipasang ya untuk channeling play dan mendistribusikan bola. Tapi gue berharap Jackson di pertandingan kali ini bisa lebih aktif untuk turun ke bawah, membantu pertahanan, memenangkan lini tengah, karena di pertandingan kali ini kuncinya adalah di lini tengah menurut gue. Siapa yang bisa memenangkan penguasaan bola dan membuat paling sedikit kesalahan, gue yakin itu akan menjadi pemenang ya. Paling tidak kita bisa menahan imbang Liverpool. Permainan tentu bakal mungkin cukup menegangkan ya buat fansnya Chelsea, karena pertandingan ini adalah pertandingan hidup dan mati. Kalau kita kalah, kemungkinan kita akan terlempar lagi dan rasanya cukup berat ya, karena setelah ini kita akan melawan Manchester United. Setelah itu kita akan melawan Nottingham Forest, dan semua pertandingan itu rasanya seperti final ya. Jadi pertandingan ini harus benar-benar kita kuasain, harus benar-benar matang ya dalam persiapannya. Dan balik lagi gue berharap lini tengah kita bisa bekerja dengan sangat maksimal dan tidak ada red card di pertandingan ini, karena
pastinya akan terjadi duel-duel keras ya yang terjadi di tengah. Buat Liverpool, gue juga berharap semoga Arne Slot bisa memainkan pemain mudanya beristirahat ya, supaya tidak terlalu overpower ya. Jadi semoga Liverpool ini cukup bijaksana untuk memberikan Chelsea peluang bertahan di UCL spot buat musim depan. Tentunya para starting line up ini sudah diistirahatkan dengan cukup di pertandingan UEFA Conference League karena banyak rotasi pemain ya. Harusnya mereka fresh dan fit dan siap untuk dimainkan di matchday 34 ini. Key playernya di pertandingan kali ini gue akan memilih Caicedo karena secara statistik Caicedo ini pemain yang berkembang begitu pesat, memiliki kemampuan yang baik ya, terutama di pertandingan kayak di matchday 34 nih gue rasa Caicedo bakal bossing the midfield ya. Jadi dia bakal menjadi central play yang benar-benar krusial untuk Chelsea. Skor gue berharap 0-0, tidak ada gol yang terjadi, ataupun kalaupun kita kebobolan, gua berharap Chelsea bisa mencuri gol 1-1 ya, karena untuk mencari kemenangan bukan nggak mungkin tapi sangat berat. Tapi semoga dengan adanya atmosfer dari Stamford Bridge yang saat ini sedang membara ya, semoga para pemain juga bisa memaksimalkan kesempatan ini bermain di home dan memecahkan rekor Liverpool yang sudah 10 kali 10 pertandingan tidak pernah kalah melawan Chelsea. Gimana menurut kalian? Coba tulis di komen apa yang akan terjadi pada pertandingan kali ini. Ya, buat kalian juga yang baru join, jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen. Ketemu lagi bareng gue Nanda Sugiono di video gue berikutnya. Tetap di channelnya Bridge of Blue dan tetap dukung Chelsea. Once a blue, always be blue. Up the Chelsea.